Tepatnya malam minggu sekitar pukul 12 malam, aku baru saja pulang dari rumah temanku setelah menghadiri pesta ulang tahun teman kuliahku. Setelah ku ketuk pintu rumah, ternyata Bibi Yanti, pembantu Mama, yang membukakan pintu untukku. Meski baru bekerja selama 3 bulan di rumah kami, sikap ramahnya membuatnya cepat akrab dengan kami. Aku pribadi merasa senang saat berada di rumah ini, karena kini aku memiliki teman untuk bicara. Bibi Yanti berusia sekitar 33 tahun. Wajahnya tidak bisa dibilang cantik, namun memiliki daya tarik tersendiri jika dipandang lebih lama. Awalnya, aku menganggap Bibi Yanti sama seperti Embok Siti, pembantu lama kami yang sudah berhenti bekerja karena usianya yang telah lanjut. Embok Siti telah menjadi bagian dari rumah kami sejak aku masih kecil, tapi sifatnya yang agak cuek dan jutek membuatku jarang mengobrol dengannya. Biasanya, saat sampai di rumah, aku langsung masuk kamar dan sibuk dengan HP atau menonton film. Namun, sejak 3 bulan yang lalu, Embok Siti memilih untuk pulang kampung demi merawat anak dan cucunya. Sebelum pergi, ia memperkenalkan Bibi Yanti untuk menggantikan posisinya. Bibi Yanti ternyata memiliki hubungan kerabat dengan Embok Siti. Ia adalah istri dari adik sepupu Embok Siti di kampung halaman. Suami Bibi Yanti telah merantau menjadi TKI ke luar negeri selama setahun terakhir, sehingga ia kini tinggal sendirian. Bibi Yanti merantau ke kota bukan hanya untuk mencari pekerjaan, tetapi juga untuk membantu ekonomi keluarganya. Tanpa sepengetahuan Bibi Yanti, Embok Siti pernah memberitahuku bahwa keluarganya menyuruhnya bekerja di kota karena baru 6 bulan ditinggalkan suaminya, yang diketahui pernah terlibat masalah dengan Darman, pedagang bakso di kampung. Awalnya, aku bersikap acuh terhadap cerita Embok Siti itu. Namun seiring waktu, rasa ingin tahuku tentang Bibi Yanti pun tumbuh. Sementara itu, Embok Siti berharap agar aku dan Mama bisa menjaga Bibi Yanti selama ia bekerja di rumah kami, dengan harapan ia tidak sering keluar, terutama ke rumah tetangga, karena khawatir ia akan mengulangi kesalahan yang pernah terjadi di kampung halaman. Rasa penasaran itu mulai tumbuh dalam diriku sejak Bibi Yanti terlihat asyik berbincang akrab dengan Mang Wawan, pedagang sayur keliling. Pagi itu, aku bangun agak terlambat, sekitar jam 10, sehingga aku buru-buru mandi dan bersiap untuk berangkat kuliah. Namun, aku terkejut saat keluar dari kamar dan melihat Kang Wawan sedang bersama Bibi Yanti di dapur. Wajah mereka tampak kaget saat menyadari kehadiranku. Mang Wawan segera mengangkat tabung gas dan memasangkannya ke selang tabung gas karena gas kompor yang habis. Aku tidak curiga karena Mang Wawan memang biasa membantu Embok Siti memasang gas ketika Embok Siti masih bekerja di sini. Namun, rasa percayaku mendadak hilang ketika aku mengetahui kebenaran yang terjadi di dapur. Sore hari, setelah pulang kuliah, aku iseng memeriksa rekaman CCTV di dapur. Saat itu, aku terperangah melihat apa yang terjadi. Anehnya,
Meskipun sebelumnya aku berniat memarahi Bibi Yanti, kini aku tidak bisa marah padanya. Rasa penasaranku justru semakin besar terhadap Bibi Yanti yang baru 3 bulan bekerja di rumahku. Aku pun memutuskan untuk merahasiakan apa yang kulihat dari Mama, karena aku tahu Mama pasti akan langsung memecat Bibi Yanti jika mengetahui kejadian malam itu. Kebetulan, saat itu Bibi Yanti membukakan pintu untukku setelah aku pulang dari acara ulang tahun teman. Aku mengajak Bibi Yanti ngobrol, mengingat Mama sudah tidur dan biasanya sangat nyenyak tidurnya hingga pagi. Kupikir, ini adalah kesempatan baik untuk berbicara dengan Bibi Yanti. Bibi Yanti, ada yang ingin saya tanyakan, kataku. Ada apa, Den? Kok kelihatan serius banget? Tanya Bibi Yanti. Ada yang ingin saya tanyakan, Bibi. Tapi jika sudah ngantuk, kita bisa bicarakan besok, jawabku. Enggak kok, Den. Bibi malah enggak bisa tidur. Ngobrolnya sekarang saja kalau memang penting, pinta Bibi Yanti. Kenapa Bibi enggak bisa tidur? Apa Bibi kepikiran suami yang di luar negeri atau malah Mang Wawan? Tanyaku. Saat aku menyebut nama Mak Wawan, wajah Bibi Yanti mendadak berubah, terlihat salah tingkah dan tidak berani menatapku. Ah, Den Seno, bisa-bisa saja. Ngapain Bibi mikirin Mang Wawan? Sudah Bibi bikinin kopi dulu ya. Habis itu baru kita ngobrol, kata Bibi Yanti, berusaha mengalihkan pembicaraan. Bibi Yanti segera beranjak ke dapur untuk membuatkan kopi. Sekilas, aku menangkap wajahnya yang sedikit merona saat aku bertanya tentang Mang Wawan. Malam itu, dia sudah berganti pakaian gamis dan hijabnya dengan gaun tidur, dan aku melihatnya terlihat lebih cantik dari biasanya. Selama ini, aku hanya melihat Bibi Yanti dalam gamis longgar dan hijab panjang yang menutupi pesona wajahnya. Namun kali ini, penampilannya dengan gaun tidur pendek di atas lututnya benar-benar menarik perhatian. Setelah Bibi Yanti melangkah ke dapur, aku duduk di sofa menunggu kedatangannya sambil menonton televisi di ruang keluarga. Jujur, saat itu jantungku berdebar kencang setelah melihat penampilan Bibi Yanti. Namanya juga, aku masih muda, 21 tahun, dan mudah terpengaruh serta sensitif terhadap pemandangan seperti itu. Apalagi saat aku teringat apa yang kulihat di dapur antara Bibi Yanti dan Mang Wawan, rasa berdebarku semakin menjadi. Meski Bibi Yanti tak secantik mamaku, pesonanya terasa menonjol, dan aku yakin siapapun yang melihatnya akan terpesona. Tak heran jika tukang bakso di kampungnya nekat mendekatinya setelah lama ditinggal suami yang merantau. Begitu pula Mang Wawan, yang berani masuk ke dapur demi bisa berduaan dengan Bibi Yanti, pembantu di rumahku. Tak lama, Bibi Yanti kembali dengan secangkir kopi di tangannya. Dengan senyum manis, ia meletakkan gelas itu di meja kecil di depan sofa sebelum duduk di sampingku.
minum dulu, Den, biar santai kita ngobrol, katanya setengah berbisik. Iya, aku akan minum dulu, jawabku sambil memperhatikan Bibi Yanti yang duduk sangat dekat denganku. Dia menatapku dengan senyum penuh makna. Seno, kenapa sih kamu terlihat grogi di dekat Bibi? Harusnya Bibi yang grogi dekat majikan, ucap Bibi Yanti. Iya, saya memang jarang duduk dekat wanita. Mama melarangku memiliki pacar sebelum lulus kuliah dan mendapatkan pekerjaan, kataku. Ya sudah, kita obrolin soal apa, Den? Bibi jadi penasaran, kenapa kamu ngajak ngobrol malam-malam begini? Tanya Bibi Yanti. Saat itu, aku menanyakan tentang Mang Wawan dan memberitahu Bibi Yanti bahwa aku sudah tahu semuanya karena semua terekam dalam kamera CCTV di rumah. Wajah Bibi Yanti terlihat kaget mendengar ucapanku, dan seketika itu juga wajahnya berubah sedih. Maaf, Den Seno. Bibi tidak sengaja melakukan itu karena Mang Wawan terus mendesak dan merayu Bibi. Kamu tahu sendiri, kan? Sudah lama Bibi tidak bertemu suami yang kini jadi TKI di luar negeri, jelasnya sambil meneteskan air mata. Aku memahami situasi dan kondisi Bibi Yanti yang jauh dari suami, tetapi hal itu tidak bisa dibenarkan. Apalagi, aku juga tahu bahwa dia pernah melakukan kesalahan serupa ketika di kampung halaman dulu. Sebuah nada tegas meluncur dari mulutku. Wajah Bibi Yanti semakin merona, dan tangisnya mulai pecah perlahan. Dia minta maaf dan mengaku menyesali kesalahannya. Saat itu, Bibi Yanti meraih pakaian untuk mengusap air matanya, namun gaunnya terangkat sedikit, membuatku tak sengaja melihatnya. Den Seno, tolong Bibi. Jangan sampai Mama Dan Seno mengetahui hal ini, Bibi pasti akan dipecat, pinta Bibi Yanti. Semakin membuatku berdebar karena ia bergeser lebih dekat dan menepuk bahuku, meminta kebijaksanaan dariku. Iya, Bibi. Saya tidak akan menceritakan masalah ini kepada siapapun, termasuk Mama. Tapi Bibi harus janji kepada saya, kataku. Janji apa? Tanya Bibi Yanti penasaran. Bibi harus berjanji untuk tidak mengulangi lagi dengan Mang Wawan, karena dia sudah punya istri dan anak, jawabku. Iya, Den Seno, Bibi janji. Dan satu lagi, Bibi harus janji mau mengajarkan saya, ujarku dengan sedikit bergetar dan malu. Aduh, ini bisa bikin Bibi khawatir dan sedih, tapi malah sekarang bikin saya tersenyum, kata Bibi Yanti sambil tertawa kecil. Dia melanjutkan, mana mungkin saya berani mengajarkan kamu sebagai anak majikan. Apalagi sesuatu yang dilarang sama mamamu. Kalau Bibi tidak mau, rahasiamu bisa sampai tersebar dan jadi viral, kataku sok cuek. Bibi Yanti terdiam, menatapku, dan bertanya, Den Seno serius dan mau sama Bibi?
Bibi kan jauh lebih tua dari Dan Seno, dan kamu masih muda serta ganteng. Lebih baik kamu cari pacar saja, pasti banyak gadis yang suka sama kamu. Aku tidak menjawab lagi, tetapi ku jawab dengan tarikan tanganku yang membuat Bibi Yanti terkejut saat dia berlabuh dalam pelukanku. Sejak awal Bibi Yanti bekerja di rumah ibuku menggantikan Embok Siti, aku sudah merasakan bahwa Bibi Yanti memang berbeda. Perhatiannya padaku jauh lebih besar dibandingkan Embok Siti yang sebelumnya. Embok Siti sangat jarang berbicara dan mengobrol denganku, sementara Bibi Yanti sejak awal sudah tampak ingin mendekat dan menjalin keakraban sebagai anak majikannya. Sebagai anak satu-satunya dari ibuku yang bekerja sebagai direktur sebuah perusahaan terkemuka, aku sudah terbiasa sendirian di rumah. Sejak ayahku meninggal saat aku baru memasuki TK, ibu membesarkanku dengan cara yang sangat melindungiku. Aku tumbuh menjadi anak yang introvert dan lebih senang menyendiri. Sejak SD, aku tidak diperbolehkan bermain, apalagi berkeliaran dengan teman-temanku. Kegiatan harian hanya terbatas pada sekolah dan pulang ke rumah. Aku sering menghabiskan waktu di kamar, bahkan hingga saat ini di bangku kuliah, aku lebih nyaman dengan kesendirianku. Aku sering bergaul di dunia maya, lebih suka bermain game di ponsel atau menonton film terbaru di internet. Namun, setelah kehadiran Bibi Yanti, aku merasa memiliki teman untuk berbagi cerita dan curhat tentang perasaanku. Aku mengungkapkan kepada Bibi Yanti betapa terkadang aku merasa iri melihat teman-temanku yang bisa bergaul dengan banyak teman dan kekasih, sementara aku, di usiaku yang ke-21, belum pernah memiliki teman wanita, apalagi pacar. Bibi Yanti terdiam mendengar ceritaku malam itu, dan dia membiarkan tanganku mendekapnya sembari kami berbincang. Tiba-tiba, tanpa terduga, Bibi Yanti meraih wajahku agar aku menatap matanya. Kami berdua saling berpandangan dalam keheningan yang mendalam. "Seno, seharusnya kamu bersyukur memiliki ibu yang sangat menyayangimu," kata Bibi Yanti. "Ibumu tentu melarang kamu berpacaran karena ingin kamu sukses dalam pendidikanmu dulu. Banyak anak muda sekarang yang gagal masa depannya karena salah pergaulan. Kamu harus bersyukur, Seno, punya ibu yang sangat perhatian." Aku mengangguk. "Iya, Bibi, saya tahu ibu sangat sayang padaku. Tapi saya juga seorang pemuda biasa yang ingin memberikan kasih sayang kepada seorang wanita." Lagi-lagi, Bibi Yanti tersenyum manis mendengar ucapanku. Wajahnya terlihat semakin cantik, dan kedekatannya membuat jiwaku bergetar, perasaan yang selama ini tak pernah aku rasakan. Bibi Yanti berkata, "Lebih baik kamu fokus pada kuliah dan jangan memikirkan wanita dulu. Setelah sukses, pasti banyak wanita yang akan mendekat, apalagi kamu kan tampan." Suasana malam itu terasa berbeda. Aku merasa nyaman berdekatan dengan Bibi Yanti, walau dia hanya seorang pembantu.
Dia sepertinya bisa memahami keraguan yang ada di hatiku. Aku pun bertanya, kalau tidak ada wanita yang bisa menolak saya, kenapa Bibi menolak permintaan saya? Seketika, Bibi Yanti terdiam. Aku merasakan kebimbangan di raut wajahnya. Wajahnya begitu dekat denganku, dan aku mulai merasakan perubahan dalam diriku yang sulit dikendalikan. Ketika dia tidak menjawab dan semakin mendekat, aku merasakan gejolak dalam jiwaku. "Den Seno," bisiknya, "apakah beneran mau sama Bibi malam ini?" tanyanya dengan mata terpejam. "Iya, Bibi, kenapa Bibi tanyakan itu?" tanyaku. Karena Bibi khawatir, obrolan kita ini membuat Bibi merindukan suami Bibi yang sedang merantau jauh sebagai TKI di luar negeri, kata Bibi Yanti. Mendengar itu, aku tak bisa berpura-pura lagi. Tanpa ragu, aku mendaratkan kasihku kepada Bibi Yanti. Ia adalah wanita yang setia kepada suaminya, dan pernikahannya telah memasuki tahun ke-12 dengan rumah tangga yang baik-baik saja. Hanya saja, karena kesulitan ekonomi yang dihadapi, suami Bibi Yanti terpaksa pergi ke luar negeri sebagai TKI untuk mencari nafkah. Den Seno, sambil mendengarkan Bibi bercerita tentang masalah rumah tangga, Den Seno juga mendapat pelajaran dari Bibi, ujar Bibi Yanti. "Iya, Bibi, teruskan ceritanya. Saya akan mendengarkan sampai selesai," balasku. Selama pernikahan mereka, Bibi Yanti merasa sedikit kecewa karena hingga saat ini mereka belum dikaruniai anak. Dulu, suaminya bahkan sempat menuduh Bibi Yanti mandul. Suami Bibi Yanti pun menikah lagi dengan wanita lain. Aku mendengarkan keluh kesah Bibi Yanti, membiarkannya meluapkan semuanya. Lalu, bagaimana semua ini bisa terjadi dalam hidup Bibi? Tanyaku. Bibi Yanti menjelaskan bahwa suaminya menikah lagi, namun ternyata istri muda tersebut pun tidak memberikan keturunan. Kini, kondisi ekonomi suaminya semakin memburuk dan ia dipecat dari pekerjaannya karena sang istri ternyata materialistis. Aku terus mendengarkan Bibi Yanti bercerita, sementara aku melihat jam di dinding menunjukkan bahwa sudah larut malam dan televisi masih menyala di hadapan kami. Bibi Yanti berpindah tempat, berlutut di depanku karena merasa pegal setelah duduk lama di sofa. Dia mengungkapkan kekecewaannya terhadap suaminya, terutama saat harus merantau sebagai TKI sementara semua biaya keberangkatannya ditanggung oleh Bibi Yanti sendiri. Dari mana Bibi dapat uang untuk itu? Tanyaku sambil mengusap rambut ikal Bibi Yanti. Dengan menatapku, Bibi Yanti melemparkan senyuman manis sebelum menjawab. Bibi Yanti terpaksa mencari uang dengan melakukan berbagai pekerjaan dan meminta bantuan kepada Juragan Tono, bos beras di kampungnya. Dia berbagi cerita tentang kehidupannya, namun sesekali tersita oleh perhatiannya ke hal lain yang menarik malam itu. Aku mulai memahami mengapa Bibi Yanti melakukan kesalahan bersama tukang bakso,
serta mengapa ia tak mampu menolak godaan dari Mang Wawan, pedagang sayur keliling. Bibi Yanti memberitahu segalanya, sekaligus mengajarku banyak tentang arti kehidupan. Bibi Yanti, maukah kamu teruskan ceritamu? Tanyaku, terpesona oleh tatapan matanya yang dalam. Tetapi saya merasa haus dan ingin makan buah segar, kataku. Iya, Den, dengerin saja cerita Bibi sambil kamu menikmati buah, balas Be Yanti. Malam itu, Bibi Yanti menceritakan seluruh pengalaman hidupnya. Saat bersamaan, dia juga memberiku pelajaran berharga yang tak pernah kudapatkan sebelumnya. Sejak saat itu, hubungan kami semakin akrab, tidak lagi seperti antara pembantu dan majikan. Mamaku pun senang melihat perubahan sikapku yang lebih menghargai pembantu rumah tangga. Bibi Yanti berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan masa lalunya dengan Mang Wawan, meskipun diam-diam kesalahan yang sama terjadi lagi, kali ini bersamaku, anak majikannya sendiri. Kerjasama rahasiaku dengan Bibi Yanti terus berlanjut hingga suaminya selesai kontrak sebagai TKI dan kembali ke kampung halaman. Kenangan bersamanya akan selalu kuingat. Di sebuah desa kecil yang damai, hiduplah seorang gadis muda bernama Alia. Baru beberapa bulan lalu ia menyelesaikan pendidikan di bidang tata busana. Namun alih-alih fokus mencari pekerjaan, Alia justru seringkali menjadi bahan perdebatan dengan ibunya. Alasannya tak lain adalah kedekatannya dengan Rio, seorang pemuda dari lingkungan sekitar yang dianggap kurang memiliki arah. Alia, dengan paras menawan, kulit bersih eksotis, dan bentuk tubuh yang kerap membuat iri teman-temannya, merasa tak ada yang salah dengan keinginan untuk menjalin kasih. Rio pun sering memuji kecantikannya, menyebutnya berbeda dari gadis-gadis lain di kampung mereka. Namun, bagi sang ibu, semua pujian itu tak berarti jika hanya mendatangkan gunjingan. Oleh karena itu, ibu memutuskan bahwa Alia harus pindah ke kota, tinggal bersama kakak perempuannya, Kak Tiara, yang sudah 5 tahun bekerja di sebuah pabrik. Harapannya, di kota Alia bisa menjadi lebih mandiri dan terhindar dari pengaruh lingkungan kampung yang kurang sehat. Alia pun tak punya pilihan selain menyetujui keputusan tersebut. Kak Tiara tinggal di sebuah rumah mungil di kompleks perumahan bersubsidi bersama suaminya, Bram. Hunian mereka sangat sederhana, hanya memiliki 2 kamar tidur, dapur kecil, dan area keluarga yang menyatu dengan ruang tamu. Karena Alia belum memiliki pekerjaan, ia menempati kamar kecil yang dulunya berfungsi sebagai gudang. Bram juga bekerja di pabrik yang sama dengan Kak Tiara, hanya berbeda divisi. Pria itu dikenal kalem, jarang berbicara, namun memiliki daya tarik tersendiri pada raut wajahnya. Sorot matanya seringkali mencuri pandang secara diam-diam, senyumnya tipis, dan ada sesuatu yang memicu rasa penasaran pada diri Alia. Ketika pertama kali tiba di kediaman Kak Tiara, Alia langsung disambut dengan senyum lebar sang kakak. Meskipun tubuhnya sudah lelah menggendong tas ransel besar, melihat Kak Tiara seolah meluruhkan segala kepenatan. Alia, akhirnya sampai juga. Lelah ya di perjalanan? Tanya Kak Tiara seraya menarik Alia masuk. Lumayan, Kak. Tapi aku senang sekali akhirnya tiba di sini, jawab Alia sambil tersenyum tipis. Di ruang tamu, Bram tengah duduk di sofa kecil, matanya terpaku pada layar televisi. Alia sempat mengamati sejenak. Postur tubuhnya biasa saja, tidak kekar. Namun wajahnya yang tenang dan pembawaannya yang kalem memiliki daya tarik. Mungkin dari caranya tersenyum, atau sorot matanya yang kadang melirik. Mas, ini Alia, adikku yang kemarin aku ceritakan, ujar Kak Tiara memperkenalkan. Bram bangkit. Matanya sempat menatap Alia sekilas sebelum mendekat dengan senyum tipis. Oh, Alia ya, akhirnya datang juga.
Istirahat dulu sana. Ucapnya singkat, membuat Alia hanya bisa membalas dengan senyum canggung. Iya, Mas, maaf ya merepotkan. Tidak masalah, rumahnya kecil, tapi kamarnya ada 2 kok. Jawab Bram seraya kembali duduk. Setelah itu, Kak Tiara mengajak Alia menuju kamar kecil yang akan menjadi tempat tidurnya sementara. Kamar itu sempit, hanya cukup untuk sebuah kasur kecil dan lemari mini. Nanti kakak bantu agar kamu cepat bekerja di pabrik. Jika sudah bekerja, kamu bisa menabung untuk hidup mandiri, kata Kak Tiara sambil menepuk pundak adiknya. Alia mengangguk. Iya, Kak, aku juga ingin membantu ibu. Malam itu, Alia terlelap sambil membayangkan kehidupan baru yang akan ia mulai. Pagi harinya, suasana di rumah mungil Kak Tiara sudah ramai meskipun baru pukul 5:30. Alia terbangun dengan mata yang agak berat karena sempat kesulitan tidur malam sebelumnya. Mungkin karena suasana tempat yang baru. Namun, begitu membuka pintu kamar, ia langsung menyadari bahwa semua penghuni rumah sudah sibuk. Kak Tiara sudah mandi dan kini tengah duduk di depan meja rias kecil di kamarnya, berdandan. Bram juga sudah rapi dengan seragam kerjanya, duduk di dapur sambil menyeruput kopi. Alia bergegas mengambil handuk dan masuk ke kamar mandi yang letaknya persis di depan dapur. Rumah sekecil ini, segalanya terasa dekat. Apalagi kamar mandi itu hanya disekat oleh dinding tipis dari dapur, sehingga suara dari luar pasti terdengar. Setelah mandi, Alia keluar dengan rambut masih basah, mengenakan kaos longgar dan celana pendek. Ada sedikit rasa canggung saat hendak berjalan menuju kamarnya. Bram masih duduk di kursi dapur. Matanya seolah otomatis mengikuti setiap gerakannya. Alia pura-pura tak acuh, namun jelas terlihat ia melirik dari ujung matanya. Senyum tipisnya, seolah tanpa maksud apa-apa, justru membuat Alia salah tingkah. Ia buru-buru masuk kamar, menutup pintu, dan menarik napas panjang. Duh, kenapa sih aku jadi merasa aneh begini? Pikirnya. Setelah berganti pakaian, Alia berdandan seadanya. Hanya memakai bedak dan lipstik tipis agar terlihat segar. Saat keluar kamar, Kak Tiara sudah duduk di meja makan, menunggunya. Alia, cepat sarapan dulu. Kita berangkat setengah jam lagi ya, katanya. Alia duduk di sampingnya, sementara Bram di depannya. Mereka bertiga makan dengan Kak Tiara yang paling banyak berbicara. Ia memberitahu bagaimana proses melamar kerja nanti, apa saja yang harus dibawa, serta tips saat wawancara. Pokoknya jangan grogi, Al. Jawab saja santai. Kalau bingung bilang apa adanya, kata Kak Tiara sambil mengunyah. Alia hanya mengangguk-angguk. Namun separuh perhatiannya tertuju pada Bram. Pria itu makan perlahan, tak banyak bicara, tapi matanya sesekali melirik Alia. Apalagi saat Kak Tiara sedang berbicara panjang lebar, Alia merasa tidak nyaman. Perasaan ini aneh. Lirikan itu bukan yang frontal, tapi cukup membuatnya merasa risih. Alia hanya pura-pura sibuk dengan piringnya, tak berani mengangkat kepala terlalu lama. Tidak lama kemudian, Bram membereskan piringnya dan bangkit dari kursi. Aku berangkat duluan ya, katanya kalem sambil mengambil tas kerjanya. Iya, Mas, hati-hati, jawab Kak Tiara sambil melirik sebentar, lalu kembali berbicara pada Alia. Alia hanya mengangguk kecil, tak berani menatap ke arah Bram. Saat pria itu lewat di belakangnya, Alia merasa ia memberinya lirikan kecil lagi, namun ia pura-pura tak peduli. Setelah Bram pergi, Alia dan Kak Tiara pun bersiap-siap. Mereka berangkat bersama naik motor Kak Tiara menuju pabrik, tempat Alia akan mencoba melamar kerja. 3 hari setelah melamar, Alia resmi diterima di pabrik yang sama dengan Kak Tiara. Ada perasaan lega yang luar biasa. Akhirnya ia tidak hanya menumpang makan di rumah mereka. Kak Tiara pun terlihat senang, karena Alia kini bisa bekerja bersamanya di bagian yang sama. Bulan pertama tinggal di rumah mereka berjalan cukup lancar. Alia mulai terbiasa dengan ritme kerja di pabrik dan suasana rumah yang kecil namun nyaman. Kak Tiara sangat perhatian, selalu menanyakan bagaimana hari-harinya di pabrik. Namun ada satu hal yang membuat Alia merasa aneh. Bram sebenarnya tidak banyak bicara, apalagi padanya jika ada Kak Tiara.
Ia lebih sering diam atau hanya sesekali menimpali percakapan mereka. Tapi Alia seringkali merasa Bram memperhatikannya, terutama jika Kak Tiara sedang tidak sadar. Tatapannya bukan yang terang-terangan, tapi cukup jelas untuk membuat Alia merasa tidak nyaman. Pernah suatu kali, saat Kak Tiara sedang memasak di dapur, Alia duduk di ruang tamu sambil bermain ponsel. Ia bisa merasakan dengan jelas mata Bram melirik dari samping. Saat ia pura-pura tidak sadar, pria itu tetap saja diam tak berbicara apa-apa. Namun ada juga momen yang lebih membuat Alia salah tingkah. Ketika Kak Tiara sedang pergi ke toko atau tidak ada di rumah, Bram seringkali tiba-tiba mengajaknya mengobrol. Topiknya terlihat biasa saja, seperti menasihati Alia agar rajin bekerja dan tidak bermain-main. Namun cara dia berbicara itu membuat Alia merasa seolah ada maksud lain. "Alia, kamu harus fokus bekerja ya. Jangan sampai seperti waktu di kampung banyak bermain dengan para pemuda," katanya suatu saat ketika mereka berdua saja di rumah. Alia hanya bisa tersenyum. "Iya, Kak, aku mengerti. Sekarang kan sudah bekerja," jawabnya. Ia mengangguk pelan, tapi Alia melihat ada sesuatu di matanya, seolah dia sedang menahan sesuatu yang tidak ia ucapkan. Pernah juga saat Alia sedang membereskan kamar, Bram muncul di depan pintu kamar sambil membawa gelas. Dia bilang hanya ingin mengingatkan Alia soal Kak Tiara yang meminta Alia agar tidak lupa mencuci piring. Tapi saat berbicara, matanya sempat turun sebentar, seolah sengaja melihat Alia yang hanya mengenakan celana pendek. Alia buru-buru mengangguk dan pura-pura sibuk membereskan. Bram hanya diam sebentar sebelum akhirnya pergi. Semua hal kecil itu membuat Alia gelisah. Ia tidak berani menceritakan kepada Kak Tiara karena takut menimbulkan masalah. Tapi setiap kali ia bertemu Bram, ada rasa tidak enak yang semakin kuat. Genap sebulan Alia bekerja di pabrik. Hari gajian pertamanya tiba. Ada perasaan senang yang luar biasa bisa mendapatkan uang hasil kerja keras sendiri. Setelah pulang, ia langsung mengajak Kak Tiara makan malam di warung bakso dekat rumah untuk merayakannya. Namun di balik kebahagiaan itu, ada satu hal baru yang mulai membuat Alia bingung. Ridho adalah teman kerja satu bagian dengannya. Seorang pria yang santai, sering bercanda, namun tidak berlebihan. Ridho ini mulai mendekati Alia beberapa hari terakhir. Awalnya hanya menanyakan soal pekerjaan, tapi lama-lama sering mengajak mengobrol di luar jam kerja. Ketika Alia menceritakan tentang Ridho ini kepada Kak Tiara, kakaknya terlihat senang. "Bagus dong, kan lumayan ada teman mengobrol di tempat kerja," katanya sambil tersenyum. Tapi respons Bram berbeda. Ketika ia mendengar cerita itu, ekspresinya langsung berubah. Ia tidak banyak bicara, hanya menatap Alia sebentar, lalu melirik ke Kak Tiara. Beberapa hari kemudian, Bram mulai memprovokasi Kak Tiara soal Ridho. "Aku dengar-dengar si Ridho itu pria yang tidak benar. Katanya dia suka mendekati wanita-wanita di pabrik. Jangan sampai Alia ini berpacaran dengannya," katanya saat makan malam. Alia yang sedang makan langsung berhenti, bingung mengapa Bram tiba-tiba berbicara seperti itu. Kak Tiara yang tadinya santai, jadi malah terlihat berpikir, "Iya ya, jangan-jangan benar juga. Alia, kamu hati-hati saja ya, jangan mudah dekat dengan pria." Kak Tiara langsung memberi peringatan kepada Alia. "Tidak kok, Kak, aku biasa saja dengan Ridho," jawab Alia cepat. Tapi efeknya tetap ada. Beberapa hari kemudian, ketika Alia bilang ia ingin mencari tempat kos, pikirnya agar tidak merepotkan mereka, Kak Tiara langsung menolak. "Jangan, kamu di sini saja. Lagi pula kalau kamu kos, aku jadi tidak bisa mengawasimu. Aku takut saja kamu nanti bertemu teman yang tidak benar," katanya serius. Alia mau tak mau menuruti. Lagi pula ia juga belum terlalu yakin soal mencari kos. Jadi, biarlah dulu tinggal di rumah Kak Tiara. Tapi semakin lama, Alia merasa Bram menjadi semakin aneh. Suatu sore, Kak Tiara sedang keluar berbelanja di toko kelontong di dekat rumah. Alia sedang di dapur membereskan piring. Ketika Bram muncul, tiba-tiba ia berjalan pelan ke arah Alia. Ekspresinya datar, tapi ada sesuatu yang tidak biasa di matanya. "Alia, sini sebentar," katanya pelan sambil berjalan ke ruang tamu. Alia bingung.
tapi tetap menuruti. Di ruang tamu, ia duduk di sofa, sementara Alia berdiri di depannya. "Kamu dengarkan saya ya, saya hanya ingin menasihatimu," katanya pelan. Alia hanya mengangguk, merasa ada yang aneh, tapi tidak berani berbicara. Ia mulai berbicara soal Ridho lagi, mengatakan kalau pria itu tidak baik untuk Alia. Alia hanya menjawab pendek-pendek, tapi tiba-tiba Bram menarik tangannya agar Alia duduk di sebelahnya. "Saya hanya tidak ingin kamu salah jalan, Alia. Kamu itu harus hati-hati. Saya mengerti kok, kamu masih muda. Mungkin belum bisa membedakan mana yang baik dan tidak," katanya. Sebenarnya Alia mulai merasa tidak nyaman, tapi ia diam saja. Tangan Bram yang tadi menarik tangannya kini naik ke lengannya, meremas pelan. "Saya hanya peduli padamu, Alia. Kamu kan seperti adik bagi saya," katanya lagi. Tapi tangannya mulai turun ke punggung Alia. Alia hanya bisa diam, tidak tahu harus berbuat apa. Dalam hati ia takut jika menolak. Takut dia malah marah. Jadi ia biarkan saja, berharap dia berhenti sendiri. Beberapa detik kemudian, ia mendengar suara motor Kak Tiara masuk ke halaman. Alia langsung menarik diri perlahan dan pura-pura sibuk membereskan sesuatu di meja. Bram juga langsung berdiri dan kembali ke kamar, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi sejak kejadian itu, Alia semakin bingung dengan sikap Bram. Di depan Kak Tiara, ia tetap terlihat biasa saja, tapi setiap kali mereka berdua, Alia bisa merasakan ada yang tidak beres. Hari itu, pulang kerja seperti biasa, Alia bersama Kak Tiara, tapi suasana mendadak kacau. Saat Alia dilabrak di depan pabrik, seorang wanita tak dikenal tiba-tiba mendekatinya dan langsung memaki-maki, menunjuk-nunjuk wajahnya. Kamu ya yang namanya Alia? Dasar wanita tak tahu diri, sudah tahu Ridho punya kekasih, masih saja digoda," bentaknya keras. Alia terkejut setengah mati, tak menyangka akan dipermalukan seperti ini. Kak Tiara yang berada di sampingnya langsung ternganga, tak kalah kaget. Tunggu, ini apa kamu? Ini siapa ya?" Kak Tiara akhirnya buka suara. "Aku kekasih Ridho, pria yang suka mendekati adikmu. Kamu ini mau sampai kapan? Kamu tidak tahu diri, hah?" Wanita itu terus berteriak-teriak, membuat orang-orang di sekitar memperhatikan. Alia tidak bisa berkata apa-apa, hanya menunduk sambil menahan air mata. Kak Tiara akhirnya menarik Alia dan mengajaknya pergi, meninggalkan wanita itu yang masih mengomel tidak jelas. Sepanjang perjalanan pulang, Kak Tiara diam saja. Wajahnya terlihat sangat marah. Alia hanya bisa menunduk, berjalan di sampingnya tanpa berani berbicara. Begitu sampai rumah, Kak Tiara langsung membuka pintu dengan keras dan menyuruh Alia masuk. "Kamu duduk," perintahnya tegas. Alia menuruti, duduk di sofa sambil menunduk. Kak Tiara berdiri di depan Alia, tangannya bersedekap. "Aku ini sudah bicara berkali-kali, Alia jangan dekati Ridho. Sekarang lihat, ini yang kamu dapat. Membuat malu diri sendiri, membuat malu aku juga di pabrik," bentaknya. Alia tidak bisa menahan air mata lagi, menangis saja sambil menunduk, tidak berani melawan. "Kamu pikir mudah, hah? Besok kalau orang-orang tahu soal ini, nama baik keluarga kita bagaimana? Aku tuh sudah susah-susah mengajak kamu ke sini agar kamu berubah, Alia," tambahnya. Kak Tiara akhirnya menyerah mengomel, lalu masuk ke kamarnya sambil menutup pintu dengan keras. Alia masih duduk di sofa, menangis sendiri. Lalu ia berjalan masuk ke kamarnya. Alia sedang duduk di pojok kasur, menunduk sambil menangis pelan, ketika tiba-tiba pintu kamar terbuka perlahan. "Alia!" Suara Bram terdengar pelan di depan pintu. Alia bingung mau menjawab apa, tapi dia tidak menunggu lama. Pintu didorong pelan, dan Bram masuk begitu saja tanpa menunggu izin. Mas, ada apa?" tanya Alia terbata-bata, buru-buru mengusap air mata. Bram melihat ke arahnya, lalu menutup pintu pelan. Dia berjalan mendekat, duduk di pinggir kasur, tidak jauh dari Alia. "Saya dengar tadi kamu dimarahi Kak Tiara. Kamu tidak apa-apa?" tanyanya lembut. Alia hanya mengangguk pelan, tidak berani menatapnya. Tapi
Tapi air matanya malah semakin deras keluar. "Sudah, jangan menangis terus. Kamu masih muda. Banyak yang harus kamu pikirkan. Yang penting kamu belajar dari semua ini," katanya sambil mengusap rambut Alia pelan. Alia tidak tahu kenapa, tapi sikapnya membuat ia semakin bingung. Biasanya Bram tidak pernah begini. Sekarang ia terlihat benar-benar perhatian padanya. Tangannya terus mengusap kepala Alia, dan ia hanya bisa diam. "Saya mengerti kamu lagi sedih, tapi jangan menyalahkan diri kamu terus ya," katanya sambil merangkul Alia pelan. Alia hanya bisa diam, tidak berani melawan. Bram merangkul Alia lebih erat, sampai-sampai ia bisa merasakan napasnya yang hangat di samping telinganya. "Sudah, saya ada di sini. Kalau kamu ada apa-apa, cerita saja sama saya," katanya pelan. Alia merasa ada yang tidak beres, tapi ia juga tidak tahu harus bagaimana. Setelah beberapa detik, ia akhirnya tersadar dan buru-buru melepaskan rangkulan. "Iya, Mas, terima kasih ya. Aku sudah tidak apa-apa kok," jawab Alia sambil menjauh sedikit. Bram diam sebentar, lalu berdiri. Dia masih menatap Alia sebelum akhirnya berbicara lagi. "Ya sudah, istirahat ya. Jangan terlalu dipikirkan," katanya sebelum keluar dari kamar. Begitu dia pergi, Alia langsung menghempaskan badan ke kasur. Perasaannya campur aduk. Di satu sisi, ia masih terpikirkan soal Ridho dan Kak Tiara. Tapi di sisi lain, ia mulai merasa ada yang aneh dengan sikap Bram. Malam itu, Alia jadi susah tidur terus-menerus memikirkan semuanya. Besoknya, suasana pabrik lagi sibuk sekali. Bagian Kak Tiara mendapat tugas lembur untuk mengejar target ekspor dari pagi sampai sore. Ia sudah sibuk bolak-balik mengecek hasil kerja timnya. Sementara Alia yang tidak kena jadwal lembur, bekerja seperti biasa dan pulang tepat waktu. "Alia, kamu pulang dulu saja sama Bram ya. Kakak belum tahu selesai jam berapa. Masih banyak yang harus diselesaikan," kata Kak Tiara sambil mengelap keringat di keningnya. "Iya, Kak, hati-hati lemburnya ya," jawab Alia sambil membereskan tas. Bram, yang ternyata juga tidak lembur, sudah menunggu di depan gerbang pabrik. Alia berjalan bersamanya ke parkiran motor. Tidak banyak mengobrol. Suasana jalan pulang agak sepi dan ia hanya duduk diam di boncengan motor Bram. Sampai di rumah, Alia langsung masuk kamar untuk berganti baju. Rasanya lelah sekali setelah seharian bekerja. Bram juga hanya bilang mau duduk di ruang tamu sambil menonton TV. Setelah berganti baju, Alia ke dapur untuk mencari minum. Bram terlihat sedang duduk santai di sofa, tapi matanya mengikuti Alia waktu ia lewat di depannya. Alia jadi agak risih, tapi pura-pura tidak tahu saja. "Alia, sini dulu," tiba-tiba ia memanggil. Saat Alia baru saja mau kembali ke kamar, ia berhenti di pintu dapur, melihat ke arahnya. "Iya, Mas, ada apa?" tanya Alia pelan. Bram duduk tegak, matanya tidak lepas dari Alia. "Kamu tidak capek kan? Sini, duduk dulu. Saya mau mengobrol sebentar," katanya. Alia bingung. Rasanya aneh sekali. Tapi ia tetap berjalan ke sofa dan duduk di ujung, agak jauh dari dia. "Saya mau bilang, kamu itu sebenarnya anak baik Alia. Saya senang melihat kamu sekarang lebih rajin bekerja. Kak Tiara juga pasti bangga," katanya sambil tersenyum tipis. Alia hanya mengangguk-angguk, tidak tahu harus menjawab apa. Tapi tiba-tiba ia mengulurkan tangannya menyentuh rambut Alia pelan. "Kamu itu cantik sekali Alia. Saya tidak heran kalau pria-pria di pabrik banyak yang melirik," katanya lagi sambil melihat Alia dalam-dalam, membuat suasana jadi aneh. Alia langsung terkejut, tapi tidak berani bergerak. Tangannya masih di rambutnya, dan Alia mulai merasa deg-degan. "Mas, aku mau ke kamar dulu." Alia akhirnya buka suara, berusaha berdiri, tapi Bram menahan tangannya, membuat Alia tetap duduk. "Tidak usah buru-buru. Saya hanya ingin mengobrol. Kamu ini tidak percaya sama saya ya?" katanya dengan nada pelan tapi penuh tekanan. Alia tidak bisa menjawab, hanya diam sambil menunduk. Bram makin mendekati Alia, dan ia bisa merasakan pria itu duduk lebih rapat. "Alia, saya tidak akan menyakitimu,"
Saya hanya ingin kamu tahu kalau kamu istimewa, bisiknya sambil menyentuh pipi Alia. Alia mulai merasa takut, tapi tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak. Sekian detik berlalu, dan Bram makin dekat. Tangannya pindah ke bahu Alia, dan ia hanya bisa diam, sambil berharap semua ini cepat selesai. Alia masih duduk kaku di sofa. Tangan Bram yang tadinya ada di bahunya kini pelan-pelan turun ke punggungnya. Napas Alia jadi tidak karuan, dan ia merasa hawa di ruangan makin sesak. "Mas, aku..." Suara Alia bergetar, tapi Bram hanya menatapnya lebih dalam. Senyumnya tipis, tapi ada sesuatu di matanya yang membuat Alia takut. "Kamu tidak perlu takut, Alia. Saya hanya ingin mengobrol lebih dekat sama kamu," katanya pelan. Suaranya lembut, tapi rasanya tidak nyaman di telinga Alia. Alia mencoba berdiri lagi. Bram memintanya untuk tetap duduk. "Mas, tolong, aku tidak enak sama Kak Tiara." Akhirnya Alia berbicara dengan nada sedikit tegas, walaupun suaranya tetap kecil. Bram diam beberapa detik, sunyi sejenak. Tapi dia tidak menghiraukan perkataan Alia. "Kak Tiara tidak perlu tahu. Alia, kamu tenang saja," katanya sambil mendekatkan mukanya. Alia langsung mundur sedikit, tapi dia makin mendekatkan wajahnya ke arahnya. "Mas, ini tidak baik." Alia mulai menangis, tapi suaranya serasa hilang. Tangannya berusaha melepaskan menjauh, tapi Bram masih mendekat. Tangan Bram mulai bekerja dengan cekatan. Semua area telah dilaluinya dengan seksama. Kemudian Bram mulai bekerja di kebunnya Alia. Perlahan tapi pasti kebun tersebut kini sudah berada dalam pekerjaan barn dan mulai menanam tanaman terong. Dan akhirnya Bram selesai menanam tanaman terong di kebun Alia. Semua kejadian itu berlangsung cepat, tapi tiap detiknya terasa lama sekali baginya. Jujur, Alia belum pernah melakukan ini dengan siapapun. Walau ia suka menjalin hubungan, Alia hanya bisa diam di kasur sambil menangis. Bram berdiri dan melihat Alia dari atas. Senyumnya sudah hilang. Ia hanya berkata pelan, "Jangan bilang siapa-siapa ya, terutama kakakmu, demi kebaikan kita semua." Ia berjalan keluar kamar, meninggalkan Alia yang masih bergetar, sambil memeluk lututnya sendiri. Malam itu, Alia sadar, ia sudah merasa gagal menjaga keutuhan dirinya.